yang bisa unmute co-host ya. Jadi Ibu Sri, Pak Dadang, Pak Ujang, Pak Ikin, nanti ketika akan berbicara di unmute dulu masing-masing karena ini lagi di mute all. Nanti ini saya menghantarkan selanjutnya Ibu Sri akan nantinya membantu menjadi moderator dan sekaligus MC. Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ibu pertanyaan akan difasilitasi oleh Ibu Sri begitu ya. Nanti tinggal angkat tangan seperti biasa lah. Nah sekarang saya mohon izin untuk di mute all dulu semuanya. Oke, Ibu Sri boleh diaktifkan mikrofonnya Bu? Ya, saya ask to unmute. Oke. Ibu Sri belum unmute ya Bu. Dari Ibu dulu ya Bu. Belum, masih belum Bu. Bentar. Nah, sekarang sudah baik. Saya saat ini sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim Bu, monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih bisa bertemu walaupun melaksanakan pembelajaran secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya yang mendapat syafaat pada akhir zaman. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya izin memperkenalkan diri mungkin ya sebelumnya. Jadi ini saya sebagai moderator di sini memperkenalkan diri, nama saya Sri Wahyuni, kemudian bertugas di SMA Negeri 2 Cimahi. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin dibacakan dulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Ketua MGMP SMK Provinsi Jawa Barat, kemudian yang ketiga sambutan Wakil Ketua PSSKI Jawa Barat, kemudian yang keempat baru ke bagian inti acara ini adalah pemaparan dari narasumber yang akan dipaparkan oleh Pak Solikin, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Mungkin itu susunan acara pada hari ini. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ke acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua MGMP SMK Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Nevoyanti, MM dari SMK 1 Cimahi. Kepada Ibu Nevo, kami persilakan. Ibu Devo, kamera mungkin Bu? Aduh, mesti pakai kamera ya? Oh, nggak usah. Nggak usah deh, sayanya lagi kurang sehat ya. Boleh. Mangga. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PPSKI ya, PPSKI Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Bapak Riki dan reng-rengannya. Tentu saja terima kasih juga saya ucapkan kepada co-host Ibu Sri ya, terima kasih. Kemudian saya hanya mengungkapkan ini mudah-mudahan
kerjasama ini akan terjalin terus. Semoga guru-guru yang kimia di MGMP Provinsi Jawa Barat dapat memberikan sumbangsih ilmu kepada semua guru kimia, pada umumnya kepada guru kimia seluruh Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya Vikon ini ya mudah-mudahan semua guru kimia mempunyai kompetensi yang tambah banyak, mempunyai kreatif dan inovatif yang lebih bagus lagi. Apalagi saya percaya dengan kepemimpinan Pak Riki dan reng-rengannya, ada Pak Krisna, ada Pak Ujang, saya kasih jempol, kalau perlu jempol 20, saya kasih 20. Ya, mudah-mudahan acara yang akan disajikan Pak Solihin akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga ke depannya acara-acara semacam ini akan berlangsung lebih banyak lagi. Mungkin itu Bu Sri, terima kasih. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Nyuhunkeun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nevo yang sudah memberikan sambutannya. Ibu, kita bisa bertemu hanya lewat ini ya Bu ya, sudah lama. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan masih ingat gitu. Ya, untuk selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua PPSKI Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Suherman. Kepada Bapak Dadang Suherman, kami persilakan. Pak Dadang, mohon maaf itu masih mute, Pak. Oh iya, maaf. Ya. Oke. Pak, ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah makin siang ini makin bertambah. Barusan udah saya lihat ada 51 rukim yang mengikuti kegiatan ini. Ya, pertama terima kasih kepada Ibu Sri ya, sebagai membawa acara. Yang terhormat Bapak Ketua PPSKI Pusat dan jajarannya. Yang terhormat Dewan Pakar Kimia dan Inhohong Kimia Jawa Barat. Mungkin yang selalu mengabdi untuk nusa dan bangsa. Yang saya hormati Ketua PPSKI Jawa Barat serta rekan-rekan pengurus. Terima kasih selalu bekerja kepada Bapak Ibu Rukim yang berbahagia, yang selalu fokus terhadap berbagai kemajuan, berbagai informasi, pendukung PJJ, walau mencuri waktu ya Bu, Pak, dengan penuh kesabaran menunggu di ruang guru untuk menyampaikan secuil ilmu. Terkadang yang hadir beberapa siswa, seperti hari ini saya juga sedang classroom, siswa yang harus hadir 35, yang ada hanya 4 orang. Tapi dengan demikian, ya kita santai saja. Tak lupa kepada sahabat muda, saudara muda, ya, Pak Solihin, yang begitu potensial, ya. Yuli jeung gorowokan nyalira ya di ruang kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Solihin bisa dipahami oleh kita semua, terutama oleh saya pribadi. Ya. Saya pribadi merasa bersyukur bisa mengikuti program ini. Dari dulu adanya
Google Classroom, sekarang adanya PPT, ya, menambah wawasan, pemberhandaraan pengetahuan bagi saya pribadi yang insya Allah akan saya sharekan mungkin pada rekan-rekan, seluruh rekan-rekan guru kimia atau guru di SMA Parigi yang sering lup-lup internet. Nah, kemudian mohon maaf kepada Bapak Ketua Parigi, saya tidak bisa mewakili Bapak dengan baik. Saya bicara apa yang saya ingat saja. Pak Ujang tadi ya. Ya mudah-mudahan walaupun waktu makin siang, mungkin ngantuk, kemudian waktu kita harusnya untuk istirahat, tapi kita gunakan untuk mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwa Rukim Jawa Barat Fastabiqul khairah, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari satu kelemahan dari satu rekan pun. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya. Hatur nuhun Ibu Nepo sebagai Ketua MGMP Kimia SMK Jawa Barat atas waktunya. Ya, tak lupa saya sampaikan juga kepada guru-guru kimia di Jawa Barat, ya, senantiasa bisa mengabdikan diri. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi dari alam ini. Yang penting kita jadilah guru yang baik. Guru yang baik katanya adalah guru yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Tidak panjang lebar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bu Sri. Ya, hatur nuhun Pak Dadang atas sambutannya. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang tips and tricks pembuatan video pembelajaran dengan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Bapak Solikin. Sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata dari Bapak Solikin, biar kita lebih mengenal sehingga lebih nyaman untuk mengikuti pembelajarannya. Ya, nama lengkapnya adalah Bapak Solikin, lahir di Cirebon 3 September 1991, kemudian agamanya Islam, kemudian riwayat pendidikannya 2019 PPG Daljab Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian 2009 sampai 2013 menempuh pendidikan S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2006 sampai 2009 SMA pendidikan di SMA Negeri 1 Sumber jurusan IPA, kemudian 2003-2006 di SMP Negeri 1 Sumber, dan 1997 sampai 2003 SD Negeri 5 Sumber. Kemudian pengalaman organisasi di bidang kimia, yaitu aktif di Himamia UNC, kemudian yang kedua di Ikamia UNC, yang ketiga di MGMP Kimia SMK Kabupaten Cirebon, kemudian beliau aktif juga di MGMP Kimia SMK Provinsi Jawa Barat, dan di PPSKI Provinsi Jawa Barat. Beliau sekarang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Kemudian mata pelajaran yang diampunya, kimia kelas 10, kimia farmasi kelas 11, dan praktikum kimia farmasi kelas 11 dan 12. Mungkin itu biodata dari Pak Solikin, masih muda, tentunya mempunyai semangat yang luar biasa untuk berbagi ilmu dengan kita, tentunya pada hari ini tentang video pembelajaran dengan PowerPoint. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Solikin, dan kalau nanti ada yang bertanya bisa via chat atau nanti langsung ya secara daring. Ya, kami persilahkan waktu untuk Bapak Solikin.
Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam menambah ilmu dan wawasan baru. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan hari ini mohon izin Bapak Ibu Rukim se-Jawa Barat dan juga ini ada tamu dari luar Jawa Barat. Selamat bergabung Bapak Ibu dalam kegiatan Rukim berbagi ya. Ada dari Lombok, Pak. Nah, kemudian ya ini kegiatannya tidak tidak tertutup hanya Jawa Barat. Kebetulan penyelenggaranya adalah PPSKI Jawa Barat bekerja sama dengan MGMP Kimia SMK di Jawa Barat. Selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni, bahwasanya pada kegiatan hari ini kita akan melangsungkan kegiatan berbagi tips dan trik membuat video ya, membuat video dari PowerPoint. Jadi kadang-kadang yang terlintas dalam benak kita membuat video itu agak ribet ya, membuat konsepnya, membuat storyline-nya, kemudian menyiapkan alat-alat pendukung lainnya, kemudian banyak hal lagi ya yang sudah terlintas dalam benak kita membuat video itu rumit gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan alternatif ya sebagai solusi. Tuntutan kita sebagai guru di abad 21 juga di masa pandemi saat ini ya menuntut kita agar menambah kompetensi dalam bidang IT. Langsung saja saya tampilkan PowerPoint-nya sebelum kita masuk ke materi simulasi. Sedikit pengantar, ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi dasar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah tampil layarnya ya Bapak Ibu ya di laptop apa di smartphone-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, ini salah satu intro yang biasa yang biasa khasnya dari PowerPoint. Nah, kemudian ini adalah layar transisi biasanya ada juga di fitur PowerPoint. Kemudian ini gambar biasa, hanya mungkin diberi efek bayangan ya. Nah, ini pengantar kegiatan berbagi tips dan trik membuat video pembelajaran di PowerPoint. Hari Senin 3 Agustus 2020. Kemudian materi pertama ya, sebagai pengantar latar belakang adanya pergeseran paradigma belajar di abad 21. Nah, kita ada di abad 21, ciri-ciri abad 21 ini informasinya tersedia di mana saja dan kapan saja. Ya, kita merasakan hal ini, kemudian komputasi segala sesuatunya akan lebih cepat dengan memakai mesin. Jadi peran teknologi benar-benar sangat terasa di zaman sekarang ini. Kemudian otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Kemudian komunikasi bisa dilakukan dari mana saja dan ke mana saja. Ya. Meskipun kita tidak melakukan perpindahan, tapi kita tetap bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian model pembelajaran. Nah, dari adanya pergeseran paradigma ini menimbulkan model pembelajaran yang juga harus menyesuaikan. Pembelajarannya diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, bukan
diberitahu. Jadi kompetensi yang sangat ditekankan oleh peserta didik adalah peserta didik bisa menggali lebih jauh. Ya, kita memberikan stimulus sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah agar siswa mampu bertanya, bukan hanya menyelesaikan menyelesaikan masalah atau menjawab soal yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir analitis. Ini hubungannya dengan pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis. Jadi kita sudah harus mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya prosedur ya. Jadi yang kira-kira lebih kita tingkatkan lagi grade-nya ke analisis. Jadi kita naikkan lagi. Kemudian berdasarkan survei PISA juga kita di Indonesia ini masih kemampuannya masih di C1, 2, dan 3. Jadi untuk ke C4 masih kecil sekali. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita mengalami peningkatan dalam pencapaian tingkat berpikir dan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Lalu pergeseran pengertian kreativitas. Dulu kita pahami kreativitas itu biasanya untuk pekerja seni, terbatas untuk seni. Tapi di era saat ini kreativitas kita bisa terapkan untuk semua mapel. Jadi semuanya punya peran untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian murni bakat. Kreativitas pengertian pemahaman lama ini murni bakat. Tapi kita di zaman sekarang ini keterampilannya dapat dipelajari. Kreativitas ini semuanya kita punya kesempatan yang sama untuk mempelajari. Kemudian originalitas, kalau pemahaman barunya adalah originalitas dan nilai, ini ada asas manfaat. Kemudian pada pemahaman lama tidak perlu pengetahuan pendukung, saat ini pengetahuan lapangan sangat diperlukan. Jadi pengalaman-pengalaman, terkadang kita kalah dari siswa lebih maju karena membaca lebih dulu di internet barangkali. Itu merupakan salah satu bentuk dari kreativitas siswa ya dalam mempersiapkan pembelajaran misalnya. Kemudian pada pengertian pada pemahaman lama ini kreativitas ini merupakan terobosan besar. Nah, di era sekarang ini kita bisa artikan keterampilan berpikir kontribusi dalam pengembangan. Nah, kemudian pemahaman lama, free play, bebas, dan discovery. Saat ini kita bisa arahkan kepada siswa, kita bisa arahkan, jadi kreativitas ini bisa kita bimbing, ya, bisa kita latih. Nah, jadi tidak murni bakat. Semuanya punya kesempatan, semuanya bisa berkreativitas. Kemudian, agar peserta didik tumbuh kreativitas yang terarah, nah, pendidiknya juga perlu melakukan penyesuaian kurikulum, mengajar sesuai zamannya sehingga akrab kita sebut sebagai guru pembelajar. Jadi guru pembelajar yang senantiasa menambah kompetensi agar bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga bisa tujuan pendidikan nasional bisa kita capai, yaitu dengan senantiasa kita sebagai guru, sebagai garda terdepan kemajuan bangsa juga senantiasa terus memperbaharui pengetahuan dan pengalaman ya dengan disinkronisasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian, nah ini tema besar ya, tema besar pembelajaran daring saat ini adalah belajar dari COVID-19. Ya. Tema besar pembelajaran, perubahan kita sangat terasa sekali semenjak Maret ya sampai saat ini. COVID ini memberikan dampak di seluruh aspek kehidupan kita, tidak pilih profesi, semuanya terkena imbas. Nah, kemudian dari COVID ini kita belajar dan kita diberikan kesempatan untuk bisa lebih baik lagi dari tahapan yang sudah kita capai di periode tahun-tahun sebelumnya. Peserta didik dituntut agar mampu mengikuti pembelajaran daring, guru pun dituntut agar dapat memaksimalkan perangkat teknologi pendukung pembelajaran, agar kita tetap bisa mengajar dan mendidik. Kemudian, yang selanjutnya, mengapa video pembelajaran?
media konvensional cetak ya, dalam bentuk cetak misalnya buku. Ini kalau kita bandingkan intensitas siswa memegang buku dengan memegang gadget itu sudah tidak sebanding ya, sudah tidak bisa dibandingkan. Sudah jelas siswa lebih banyak memegang gadget ya, termasuk mungkin diantaranya kita juga termasuk diantaranya. Tanpa sadar kita sekarang ini sudah jarang sekali pegang buku ya, karena segala sesuatu bisa diakses di laptop, bisa diakses di internet, di HP. Terkadang juga asik juga kita dengan perkembangan teknologi saat ini ya, berkumpul dengan teman-teman, bercengkrama dan lainnya, ya, semuanya dilakukan melalui perangkat teknologi. Nah, kemudian peran guru dalam mengajar tetap tak tergantikan ya, tetap. Jadi evaluasinya banyak ya. Mohon maaf ini Pak Dadang. Sorry. Ya Pak Dadang, timur Ya, Pak Dadang. Yuk, ya. Ada yang jatuh. Ya. Terima kasih Pak Dadang. Jadi mengapa video pembelajaran tadi peran guru tetap tidak tergantikan ya. Selama kita bisa menyesuaikan diri ya, kita senantiasa berusaha menjadi guru pembelajar, menambah kompetensi, kemudian belajar sepanjang hayat ya, untuk bisa menyesuaikan diri juga dengan perubahan kurikulum yang ada. Mengajar saat ini kita tidak bisa samakan dengan mengajar 10 tahun yang lalu. Jadi kita harus ada perubahan, kita harus terus belajar. Kemudian video pembelajaran ini dapat menjadi alternatif kedua. Memang yang paling efektif adalah pembelajaran tatap muka ya. Ini hasil dari analisa pribadi, melihat dari ketercapaian kompetensi siswa. Ini pembelajaran tatap muka ini tetap tidak tergantikan. Nah, tapi karena tuntutan kita sedang berada dalam masa pandemi, kita juga akhirnya dipaksa harus mau belajar ya, mau belajar menyesuaikan diri juga dengan teknologi. Kemudian video ini salah satunya, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif. Kelebihan media ajar video ini, peserta didik dapat memahami materi yang sedang dipelajari lebih jelas melalui video ya, karena kecenderungannya intensitas mereka dengan gadgetnya, dengan gawainya itu lebih banyak ketimbang mereka membaca buku, sehingga melihat video, gambar dan lainnya ini lebih efektif dalam dalam siswa dalam mencerna materi atau hal-hal baru dari video ya. Jadi ini merupakan sudah jadi kebiasaannya, jadi akan lebih mudah kalau misalkan kita menyesuaikan diri mempersiapkan video. Mudah-mudahan bisa jadi alternatif. Kemudian peserta didik juga akhirnya dapat mengulas kembali materi dalam video dengan memutarnya kembali saat akan penilaian harian. Perbedaannya dengan tatap muka, kalau tatap muka kan tidak terekam, jadi harus diingat-ingat betul. Tapi kalau video, kalau misalkan sudah di online kan atau sudah di bebas akses di internet, maka siswa bisa mengaksesnya kembali ketika dibutuhkan untuk persiapan penilaian harian. Nah, kemudian manakala guru kreatif dalam meramu pembelajaran dengan video, tujuan pembelajaran yang dilakukan selama ini secara daring, yang meskipun bukan target prioritas, tetap dapat diusahakan untuk dicapai. Ini mohon dikoreksi barangkali saya salah mendengar informasi. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, di semester lalu banyak sekali kompetensi dasar yang tidak tercapai. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, target prioritas pembelajaran di masa pandemi ini adalah pembentukan karakter peserta didik. Jadi ketuntasan dalam pembelajaran tidak menjadi prioritas untuk saat ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke pembelajaran sebelumnya, ya. Tentunya dengan tambahan hasil belajar selama masa pandemi ini, kita bertambah pengetahuan dan kompetensi dalam pengelolaan teknologi untuk pembelajaran. Selanjutnya kekurangan. Nah, ini yang saya analisa kekurangan dari media ajar video. Ini kapasitas penyimpanan yang relatif besar jika dibandingkan media berbasis dokumen. Biasanya ukuran minimalnya 1 MB gitu ya. Nah, kalau dokumen itu bisa kurang dari mega, masih ukurannya kilobyte. Nah, kalau video ya, bergantung durasi dan resolusi videonya.
semakin besar resolusi, semakin jelas gambarnya, tapi juga semakin besar ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan video. Ya, solusinya media video kita share pada penyedia layanan video online seperti YouTube dan lainnya. Misalnya lainnya ini adalah kita upload ke Google Drive kita, kemudian kita sharing linknya, kemudian siswa bisa akses dari link yang kita berikan. Itu salah satu solusi agar kalau kita share materi video, misalnya melalui WhatsApp, terkadang HP siswa juga kan ada yang memiliki HP, juga ada yang dengan bersama orang tuanya, HP-nya HP bersama, ya. Jadi dengan spek yang berbeda-beda, itu juga bisa menjadi penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi butuh ruang yang besar kalau videonya di-share langsung ke media chat siswa misalnya. Kemudian konten video yang monoton justru akan menjadi bumerang bagi para pendidik. Ya, solusinya kita sebagai guru pembelajar, kita punya banyak waktu, kita harus mulai sempatkan waktu untuk belajar metode baru untuk meningkatkan kompetensi. Kita sebagai pengajar sekaligus pendidik, juga motivator bagi peserta didiknya. Kemudian pemakaian kuota internet yang lebih besar ini dibandingkan dengan akses dokumen. Ini tentu berbeda setiap daerah ya. Barangkali ada sekolahnya layanan yang memberikan kuota gratis dan lainnya ya. Atau ini ada kebijakan dana bos untuk alokasi pulsa dan lainnya. Kapan penerapannya bergantung dari sekolah masing-masing. Nah, ini salah satunya bisa kita terapkan komunikasi yang masif antara wali kelas dan orang tua, sehingga ketika siswa dalam pembelajaran daring tertinggal, kita cari tahu segera dengan berkomunikasi ke orang tua dan kita cari solusinya yang terbaiknya bagaimana. Kemudian solusi lebih konkret, melalui pembelajaran daring, kita dituntut meringkas materi yang 3 jam menjadi hanya 30 menit misalnya. Jadi ya itulah tantangan kita sebagai pengajar saat ini, karena semakin panjang durasi video, ya, semakin panjang durasi video, itu akan semakin besar juga kuota yang keluar yang harus kita siapkan. Kemudian juga ada kebijakan yang menyatakan bahwa kita dalam sehari tidak boleh lebih dari 4 jam, misalnya ya, itu salah satu tuntutan kita menyesuaikan diri, merangkum materi ini, kita rangkum yang seharusnya misalnya disampaikan 3 jam atau 2 jam pelajaran, kita rangkum jadi 30 menit atau kurang. Nah, itu hanya materi, barangkali kan ada cek kehadiran, kemudian ada pengerjaan tugas dan lainnya, itu makanya kita harus terus menyesuaikan diri, harus terus merancang bagaimana metode terbaik untuk saat ini. Kemudian mengapa edit video di PowerPoint? Ini karena PowerPoint ini sudah tidak asing bagi guru dan siswa. Kita sudah kenal lama dengan keluarga Microsoft ya dalam dalam aplikasi-aplikasi dokumen ya. Kemudian fiturnya lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan aplikasi edit video. Ini bagi pemula, ini biasanya akan melihat PowerPoint ini lebih mudah, lebih praktis ya. Karena kita sering melihat PowerPoint, jadi kita familiar dengan PowerPoint. Kemudian kita dapat share materi bentuk video dan bentuk dokumen sekaligus. Jadi videonya kita dapat, kemudian dokumennya juga bisa kita share. Nah, sehingga peserta didik dapat melihat tayangan video agar mampu mendapatkan pengetahuan langsung, karena ada misalnya kalau di video itu ada audio dari gurunya, ya. Misalnya dapat juga dilihat kembali arsip dokumennya. Kalau misalkan tujuannya untuk edit kuota misalnya, jadi diakses dokumennya, kemudian diingat-ingat waktu menyaksikan video itu gurunya menyampaikan bagaimana. Kemudian proses rekamnya lebih mudah di PowerPoint ya. Proses rekamnya lebih mudah, dapat diekspor, juga dapat di-record. Nah, dengan tambahan pemasangan aplikasi rekam layar, misalnya ada Zoom Meeting, ada Fastune, ada Format Factory, ada aplikasi lainnya ya. Jadi di HP juga ada. Jadi kalau aplikasi rekam layar ini juga memungkinkan, memudahkan kita untuk membuat video secara lebih praktis ya. Kemudian, nah ini materi pengantarnya hanya itu barangkali Bapak Ibu. Gimana
Bu Sri, barangkali ada pembuka dulu. Pertanyaan pembuka, ada pertanyaan belum? Ya, terima kasih kepada Pak Solikin. Ini ada pertanyaan, tapi belum ke materi, ya Pak ya, yang dikemukakan oleh Mars Samosir. Di sini ada pertanyaannya, apakah ada regulasi yang mengatur yang tadi Bapak kemukakan 3 jam diberikan dalam waktu 30 menit pada pembelajaran daring? Apakah ada regulasinya, Pak? Oh, tidak ada regulasinya, Pak Samosir ya ini ya. Iya. Jadi ini berdasarkan hasil dari saya menyimak seminar-seminar dari webinar-webinar yang diselenggarakan PPSKI sebelumnya, pernah disampaikan juga oleh narasumber bahwa ya kita durasi tonton ya. Kalau normalnya kita belajar itu kalau dari video kayaknya kalau misal sejam lebih itu membosankan gitu. Jadi yang efektif itu ya 30 menit, syukur-syukur bisa lebih ringkas dan jelas gitu. Jadi ini hasil dari kemarin saya mengikuti pembelajaran melalui webinar PPSKI Pusat. Ya, Kalau tidak salah yang pemateri ITB. terima kasih. Ya. Mungkin jadi aturan yang diterapkan di sekolah sekarang itu mungkin sesuai dengan analisa bahwa siswa mampu atau bisa bertahan dengan baik itu kalau pembelajaran daringnya tidak melebihi 60 menit mungkin ya Pak ya, kurang lebih seperti Betul Bu, itu. iya. Jadi Mungkin ya. penyesuaian Jadi barangkali. hasil kajian Hasil sehingga kajian. diambil ya bahwa itu yang terbaik agar materi yang diberikan itu bisa diserap dengan baik oleh siswa tanpa harus memakan waktu yang lama. Jadi di sini kita dituntut memberikan materi singkat, padat, dan siswa bisa mengerti dengan baik gitu ya mungkin. Ya, mungkin itu Bapak Ibu materi pengantar yang berkenaan dengan video pembelajaran yang akan dikemukakan oleh Pak Solikin. Mungkin bisa dilanjut kembali Pak ke tips and tricksnya karena tidak ada lagi pertanyaan. Silakan. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Sri. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita simulasi. Sebelum simulasi, kita perhatikan dulu contoh-contoh video yang dibuat berbasis PowerPoint ya. Ini linknya sudah saya siapkan. Karena saya dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, ini saya sedikit memperkenalkan profil sekolah ya. Ini adalah contoh video ya, contoh video yang dibuat di PowerPoint. Ini saya menggunakan template videonya hasil unduhan. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa membuatnya juga, kalau dipelajari dari hasil unduhan itu kan kita akan belajar, oh begini caranya gitu. Misalnya memunculkan yang ini bagaimana gitu. Jadi dari template video ya di YouTube itu, di Google itu banyak, kita bisa cari template video. Syukur-syukur kita bisa membuat sendiri templatenya. Kemudian kita coba putar dulu video yang pertama. Ini video pertamanya kita putar dulu. Ini dibuatnya di PowerPoint. Kemudian di finishing dengan insert audio. Kemudian di save dalam bentuk MP4, MPG ya. Sambil berjalan, kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana menyimpan video, alternatifnya bagaimana saja yang bisa dilakukan di PowerPoint. Contohnya bisa, kalau untuk versi PowerPoint 2013 ke atas itu ada fitur untuk save dalam bentuk video. Kemudian untuk yang versi 2016 ke atas itu ada fitur screen recorder. Jadi ada fitur screen recorder. Ini koneksinya agak lambat.
Nah, itu contoh video pertama. Jadi ini aplikasi apa namanya pembuat videonya dibuat di PowerPoint. Kemudian contoh yang kedua, ya, mohon izin karena saya adalah salah satu dari lulusan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ini sebagai ungkapan terima kasih juga pada dosen-dosen yang sudah menjadikan saya saat ini. Ini ada video yang juga dibuat di PowerPoint, ya. Kita coba. Jadi mungkin kita selama ini pendidikan kimia itu yang kita tahu ada di Bandung, ya. Di Cirebon juga ada pendidikan kimia. Saya adalah lulusan kedua dari pendidikan kimia di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan. Ini dibuat dengan kombinasi PowerPoint dan Canva. Nantinya Bapak Ibu dalam simulasi setelah ini kita akan mencoba membuat bahan ajar, ya. Media PowerPoint itu bisa kita tambahkan variasi dengan insert audio, kemudian insert intro, ya. Dengan intro yang hitungan mundur tadi juga bisa kita buat di PowerPoint menggunakan motion, ya. Menggunakan motion, kemudian transisi otomatis. Kemudian selanjutnya juga kita akan simulasikan bagaimana merekam layar di PowerPoint. Kita langsung simulasinya di laptop saja biar lebar layarnya.
Oke. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah contoh video dari PPSKI Pusat. Ini kegiatan saat ini sedang berlangsung kegiatan pembelajaran membuat video, pelatihan membuat video pembelajaran. Kemarin sudah dengan Pak Tri Gusma, itu memaksimalkan video pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, ini contohnya Pak Tri ini menggunakan animasi dari Zepeto. Kita coba. Untuk PowerPoint-nya nanti akan saya share sebagai lampiran pada video. Kita akan rilis untuk channel PPSKI Jawa Barat, ya. Nama channelnya adalah PPSKI Jabar. Nanti di situ akan ada arsip dokumen hasil pelatihan PPSKI Jawa Barat. Nah, jadi videonya ini dibuat dengan tambahan animasi dari Zepeto, ya. Pak Tri ini sudah memberikan tutorialnya pada channel YouTube-nya. Nanti silakan Bapak Ibu berkunjung ke channel YouTube-nya untuk bisa lebih jelas membuat tutorialnya bagaimana. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, silakan Bapak Ibu mempersiapkan laptopnya, barangkali kita mau langsung simulasi. Yang pertama, kita bisa simpan PPT ini dalam format video. Ya, kita bisa simpan PPT dalam format video. Untuk versinya menggunakan versi 2013 ke atas ya Bapak Ibu.
kalau PPT-nya sudah 2013 ke atas, itu ada fitur untuk save videonya. Dua cara, yang pertama bisa klik file, kemudian ekspor, kemudian create video. Yang kedua, klik file, kemudian save as, kemudian pilih ekstensi disimpan dalam MPEG video atau MP4. Nah, kemudian untuk versi 2010 saya belum pernah pakai, barangkali sudah kompatibel ya, mangga dikoreksi. Kemudian untuk yang saya gunakan saat ini adalah tampilan PowerPoint 2016. Ini adalah PowerPoint 2016. Kita coba misalnya ini disimpan dalam bentuk video. PowerPoint ini bisa kita simpan dalam bentuk video. Dua cara, yang pertama file, kemudian ada ekspor di sini. Nah, itu ada Bu Prapti ya. Di Bu Prapti di fitur 2010 ada ekspornya tidak, Bu? Di sini ada ekspor, kemudian create video. Jadi bisa kita simpan dalam bentuk video. Nah, ini untuk kualitasnya kita simpan dalam ukuran yang bagaimana. Biasanya kualitas ini akan menentukan ukuran ya. Nah, ini kata Pak Eka, katanya sudah bisa di 2010 bisa untuk menyimpan file dengan format video. Jadi convert ya, diekspor ke dalam format video bisa mulai dilakukan di 2010. Karena saya belum pernah pakai 2010, dari 2007 langsung 2013. Jadi pengalamannya dari 2013 sudah bisa menyimpan dalam format video. Kemudian yang selanjutnya, misalnya kita coba yang kualitas rendah ya. Kita coba misalnya kualitas rendah. Kemudian di sini second spend on each slide 5 second atau apa namanya, waktu yang dibutuhkan untuk setiap slide-nya 5 second. Nah, kecuali kita sudah mengatur sebelumnya transisi otomatisnya berapa ya. Nanti ini tidak akan kita pakai. Kemudian kita misalkan create video. Kemudian kita pilih mau disimpan di mana. Nah, kemudian cara yang kedua juga dengan file save as itu sama ya. Nah, ininya formatnya ekstensinya adalah MPEG 4 video ya. MPEG 4 video juga bisa media WMV, Windows Media Video. Nah, biasanya yang kompatibel untuk editing video di HP dengan aplikasi edit video misalnya ya, itu adalah yang format MP4. Jadi kita kita simpan dalam MPEG 4 video. Gitu. Kemudian kita save ya. Kemudian kita save, kemudian di bawah, di bagian bawah ini di taskbar ya, akan ada progres penyimpanannya sudah selesai atau belum di sini. Nanti progresnya akan terus berjalan. Ketika sudah selesai tahapannya sampai penuh ini, artinya video materi pembuatan video dengan PowerPoint ini sudah bisa kita saksikan dalam format video. Kita batalkan saja karena agak lama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan file, kemudian save as. Bentar. Selanjutnya dengan cara kita pilih file, kemudian save as. Nah, save as di sini sama seperti cara ekspor tadi. Caranya menyimpan tapi dalam format MPEG 4 video. Ya, jadi sebenarnya nanti ujungnya ke sana juga. Ya, jadi caranya sama sebenarnya, tapi mungkin prosesnya berbeda. Nah, ini kita bisa rubah ke dalam PowerPoint presentasi. Kemudian di sini ada pilihan MPEG 4 video. Jadi kita pilih yang MPEG 4 video. Jika akan mengkonvert atau mengekspor PPT ini menjadi bentuk slide video. Ya, kemudian kita save. Nah, selanjutnya untuk ya untuk yang ini sudah bisa kita simulasikan ya, Bapak Ibu sambil cek di PowerPoint yang terinstall dalam laptop Bapak Ibu, apakah sudah bisa mendukung untuk
simpan langsung dalam bentuk format video. Nah, selanjutnya kita coba di sini variasi yang bisa diterapkan dalam PPT, insert video. Nah, insert video ini bisa kita lakukan ya dengan cara insert, kemudian masukkan videonya. Nah, videonya di sini ada 2 pilihan, bisa video online, juga bisa video di PC. Kalau online berarti saat kita memutarkan PowerPoint ya, saat kita putar PowerPoint-nya itu harus dalam keadaan terkoneksi internet. Misalnya saya insert atau saya sisipkan video ini ya. Untuk pengaturannya agar dimulai otomatis, kita nanti setting misal nih, ini videonya ukurannya bisa disesuaikan. Kemudian pada format playback ya, pada format playback ini ada pengaturan mulainya saat kapan, saat kita klik atau otomatis gitu. Jadi kalau otomatis nanti kita cek. Kita mulai dari slide sebelumnya, slide 15. Kita share, kita slide show. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya yang berisi video. Nanti apakah terputar otomatis atau tidak. Nah, ya ini jadi terputar otomatis ya. Jadi Bapak Ibu ini videonya terputar otomatis. Kemudian ini contoh membuat video intro ya, video intro dengan PowerPoint. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menyisipkan audio. Menyisipkan audio caranya juga sama, ada di format insert ya, di format sisipkan. Audio yang bisa kita tambahkan di sini biasanya formatnya kalau tidak MP3 itu ada format audio yang lainnya, ACC dan lainnya, MP3A kalau tidak salah, itu juga bisa dilampirkan. Nah, caranya untuk insert audio, ini kita insert, kemudian kita ke arah audio. Nah, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan PowerPoint-nya sebagai media presentasi, misalnya Bapak Ibu merekod audionya manual juga bisa di sini dengan PowerPoint 2016 ya. Yang saya pakai di sini adalah PowerPoint 2016. Jadi untuk slide ini misalnya kita bisa record audio untuk slide ini. Untuk slide yang lainnya kita mendadak record audio lagi. Jadi untuk durasinya nanti kita sesuaikan sesuai panjangnya durasi audio yang ditampilkan pada slide. Nah, misalnya saya contohkan dulu untuk yang audio dari laptop ya. Nah, ini misalnya ini kita ambil contohnya. Nah, simbolnya adalah seperti suara speaker ya ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada pengaturan playback-nya. Di format playback audio tool ini kita mau mulai dengan on click atau otomatis. Kalau kita coba misalnya on click ya. Kita coba misalnya on click. Kita slide show. Kalau belum diklik belum dimulai. Kalau kita klik nah, kemudian musiknya berjalan. Sudah terdengar Bapak Ibu? Kita kecilkan dulu. Nah, begitu ya. Jadi kita coba di playback ulang, kita set otomatis. Kalau kita set otomatis, kita harus ke slide sebelumnya supaya bisa kelihatan sudah berfungsi atau belumnya. Nah, misalnya ini slide yang contoh insert video. Setelah selesai, kita lanjutkan ke slide berikutnya, harusnya terputar otomatis. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi contoh kita bisa insert audio di tiap slide berbeda, atau dari awal kita bisa setting audionya sama. Jadi akan diputar kembali gitu sampai akhir dari slide.
caranya di playback ini kita centang juga ini apa namanya, play across slide. Jadi selama apa namanya, selama slide-nya belum berakhir, ini akan terus diputar, kemudian kita rewind ya, kita ulangi, atau kita juga bisa loop until stop. Nah, kita bisa ulangi kembali sampai kita stop musiknya. Cara stop musiknya tadi ke arah logo ini, kita hentikan musiknya. Ya, jadi kalau videonya, musiknya ini kita putar untuk seluruh bagian slide, pastikan ininya dicentang. Kemudian kita juga bisa masukkan ini play in background. Kalau play in background ini akan di-set sebagai audio clip yang terus-menerus ya, sampai slide-nya selesai, sampai ini dimasukkan ke dalam latar belakang dari slide-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh screen recording. Nah, ini fitur baru, kelihatannya saya tidak menemukan di PowerPoint versi 2013. Di PowerPoint versi 2016 ini ada fitur ya, di PowerPoint 2016 ini saya ada fitur screen recording ya. Kalau ditanya ini PPT-nya asli atau tidak, saya kurang paham karena saya minta diinstalkan sama tukang laptop ya. Jadi itu apa namanya, sama ikut aja lah. Mau ada 2016 tidak, kalau ada ya kita minta install. Tapi juga harus disesuaikan Bapak Ibu dengan spek laptopnya, yang kira-kira jangan sampai kita install aplikasi dengan terlalu tinggi speknya sehingga membuat laptop kita jadi lambat. Jadi disesuaikan juga dengan laptop, spesifikasi laptop kita untuk versi PowerPoint-nya. Nah, ini misalnya screen recording. Kalau untuk screen recording ini, untuk di 2016, nah ini contoh. Ya, contoh pertama ini kita bisa mulai record ya. Ini areanya ada yang di garis merah, Bapak Ibu kelihatan nggak di layar? Kalau tidak, kita coba kecilkan. Oh iya, ininya layarnya belum di-share ya. Benar Bapak Ibu? Ya, ini saya share screen layar dari laptop saya. Kemudian contoh merekam layar dengan dengan bawaan ini ya, screen recording bawaan dari dari Microsoft PowerPoint 2016. Ini kita select area ya, area yang mau direkam yang mana? Misalnya kita tampilkan ini dalam bentuk slideshow. Kalau dalam bentuk slideshow kita tampilkan seluruh layar. Nah, ini seluruh layar akan terekam. Kemudian kita mulai record. Nah, dalam hitungan 3, 2, 1, ini rekam layar dimulai. Jadi Bapak Ibu, praktisnya adalah dengan cara misalnya begini nih. Kemudian slide kedua selesai. Nah, kita coba, kita hentikan rekam layarnya, kita hentikan. Stop. Nah, ini sudah otomatis tersimpan. Nanti tersimpannya langsung ke PowerPoint, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh rekam layar yang kita langsung simpan di PowerPoint. Kita coba tampilkan. Untuk slide 18, untuk pengaturan videonya kita mulai otomatis. Jadi kita ke slide sebelumnya. Kita coba slideshow. Nah, sebentar, ada kesalahan. Kita langsung share di sini saja, di slideshow yang ini.
Nah, suaranya juga ini karena mouse-nya apa namanya keypad-nya jalan. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi langsung audionya juga karena kita tadi sudah apa namanya kita pilih diaktifkan, maka suara yang masuk ke dalam rekam layar ini juga akan terekam. Begitu Bapak Ibu. Untuk contoh screen recording. Nah, selanjutnya insert media selain audio dan video juga kita bisa. Di sini ada tabel, kemudian ada chart, diagram, kemudian ada grafik, kemudian ada gambar, ya ini gambar online, ini video, bisa video online juga. Jadi ringkasan dari menu insert yang ada di sini. Ya, jadi menu insert yang ada di sini ada ringkasan di sini di bagian apa namanya tempat untuk kita buat konten ya di PowerPoint. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ada tamu. Ya, selanjutnya kita contohkan misalnya di sini adalah hyperlink. Hyperlink di sini kita biasa gunakan biasanya pada menu-menu website ya. Kan ada menu, kemudian ada info, ada profil dan lainnya. Nah, kita coba contoh hyperlink itu seperti apa. Ya, kita coba pada media baru. Nah, di sini nah, ini hidrokarbon untuk judul misalnya. Kemudian untuk halaman 2 misalnya kita isi dengan menu-menu yang bisa kita linkkan. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian pada menu insert kita coba untuk simbolnya. Kita coba misalnya menu yang ini ya. Ini untuk kita buat sebagai tombol, fungsi tombolnya nanti. Nah, warnanya kita match-kan dengan background ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kemudian kalau kita buat putih saja biar netral. Nah, putih ini bisa kita buat seperti tombol di preset. Nah, kemudian klik kanan, edit text, misalnya isinya kita edit teks, kemudian isinya misalnya warna teksnya masih isinya adalah kompetensi dasar. Kemudian kita copy ya, atau dengan Ctrl D juga bisa. Ctrl D, Ctrl D ini untuk menduplikasi. Kemudian nah, ini dan seterusnya, kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran, indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi inti, kemudian kita misalkan di sini adalah latihan soal. Nah, kemudian kita buat di sini ada lebih lanjut kita bisa explore pada slide master ya Bapak Ibu, tapi ini kelihatannya nanti akan lama pembahasannya. Kita langsung yang simpel dulu saja.
untuk kompetensi dasar ini, kita misalnya ini adalah judulnya kompetensi dasar nih. Kemudian kita buat yang baru lagi, kemudian ini misalnya tujuan indikator pembelajaran. Kemudian di sini kita buat tujuan pembelajaran. Nah, lalu di sini ada materi inti. Nanti materinya Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Jadi saya hanya mensimulasi saja. Mudah-mudahan yang dalam benak pikiran Bapak Ibu membuat video itu rumit. Setelah menonton mengikuti kegiatan ini menjadi termotivasi untuk membuat video pembelajaran ya dengan basis PowerPoint. Kemudian ini latihan soal. Nah, Bapak Ibu biasanya pada menu hyperlink ini unggulannya adalah ada menu next, kemudian home ya. Ada menu next, kemudian menu home. Nah, ini kita coba di sini ada action button. Nah, ini adalah menu home. Misalnya kita taruh menu home ini di sini. Ini hyperlink kemana nih? Jadi karena ini adalah apa namanya button tadi apa namanya ya? Slide button ya. Jadi akan langsung minta link, dia minta link kemana gitu. Klik kanan, kemudian edit hyperlink. Karena ini adalah tombol home, kita masukkan ke slide mana misalnya. Slide-nya yang ini, slide 2. Ya, karena ini adalah menu awalnya. Kemudian kita oke. Nah, kita juga bisa tambahkan sound. Kita edit lagi hyperlink-nya. Kita tambahkan sound ya supaya ada efek barangkali. Contoh saja ini. Kemudian biasanya ada tombol next dan tombol previous. Nah, home di tengah-tengah. Nanti untuk lebih indahnya silakan Bapak Ibu berkreativitas. Kemudian selanjutnya ada tombol next. Nah, tombol next ada di action button. Ini di tombol, nah ini ya. Kita buat di sini misalnya. Kalau tombol yang begini, ini sudah otomatis akan mengarahkan pada next slide. Jadi slide selanjutnya. Kemudian kita okekan saja. Misalnya aplikasi suaranya klik misalnya. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Insert action button untuk previous. Nah, ini begini untuk previous. Jadi ini untuk previous slide. Kemudian kita play sound, kita samakan dengan next dengan klik. Ya. Kemudian kompetensi dasar kalau kita ingin jadikan sebagai action button, kita klik kanan, kita klik hyperlink, ya. Kita klik hyperlink, mau dilinkkan kemana misalnya? Place in this document. Jadi tempatnya ada di dokumen ini, misalnya di slide title. Titelnya di mana nih misalnya kompetensi dasar ya tadi. Karena kompetensi dasar kita linkkan ke slide ketiga. Kita linkkan ke slide ketiga. Kemudian indikator pembelajaran, insert ya. Kalau misalkan selain klik kanan, kita bisa ke insert. Di insert ini ada hyperlink. Ya, nah, untuk yang kedua, indikator pembelajaran ini ya kita linkkan ke slide keempat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kita linkkan di tujuan pembelajaran di slide 5. Untuk materi inti kita linkkan ke materi inti. Dan yang terakhir latihan soal, kita linkkan ke latihan soal, slide ke-7.
dengan fungsi hyperlink ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan PowerPoint-nya lebih interaktif Bapak Ibu. Jadi selain ini ya, selain tombol button ini, kita coba simulasikan dulu. Kita slideshow. Nah ini kita next. Nah Bapak Ibu akan terlihat bedanya di sini. Bedanya kalau ini adalah tanda panah biasa. Ketika kita arahkan ke bagian yang mengandung hyperlink, ya mengandung link, akan berubah menjadi simbol yang biasa kita cek di website ya. Jadi simbol tangan begini. Kita cek mulai dari tujuan pembelajaran. Kita cek dari tujuan pembelajaran, kita klik, maka akan mengarahkan ke slide tujuan pembelajaran. Nah, oke. Ada yang kelupaan di sini. Untuk kembali lagi, kita kopikan. Kita kopikan ini ke seluruh slide. Misalnya ya, ini kalau tidak menggunakan slide master, kita bisa manual begini. Kalau dengan slide master, itu bisa langsung otomatis untuk semua slide. Kita misalnya sudah selesai begini. Kemudian kita lanjutkan tadi simulasinya untuk hyperlink ini. Jadi kita bisa dengan cara klik begini, langsung menuju materi inti. Nah, kemudian kita kembali lagi ke awal, klik home. Nah, ada suaranya tadi, ya, mesin kasir. Kemudian kita ke latihan soal, maka akan mengarahkan ke latihan soal, gitu. Kemudian kita next, misalnya kita previous. Nah, previous itu ke slide sebelumnya, kalau next ke slide berikutnya. Kemudian selain dimanfaatkan untuk tombol button begini ya, hyperlink juga kita bisa pakai untuk memanggil file. Jadi dengan kita klik link video misalnya ya, kita contohkan, nah ada gambar senyum nih, emoticon senyum. Nah, dengan kita klik ini, mau di-linkkan kemana misalnya, tidak harus ke file yang ada di dokumen ini, tapi juga bisa memanggil dokumen. Ya, bisa memanggil dokumen, kita cari foldernya ada di folder mana misalnya, dokumen yang mau kita panggil. Nah, misalnya ada di dokumen, kemudian ada intro. Ya, ada intro, kita klik. Nah, jadi ketika kita klik ini, maka nanti akan muncul video yang sudah kita linkkan. Syaratnya Bapak Ibu jangan pindah-pindahkan file yang sudah dilinkkan yang tadi. Nah, kita kembali ke home. Nah, kemudian kita klik yang di gambar ini, gambar senyum. Nah, dia akan meminta membuka file. Nah, coba kita yes. Nah, dia akan membuka ke file pembuka video. Ya. Biasanya butuh proses. Nah, ini contohnya. Jadi akan tampil video yang sudah dilinkkan ya, ditautkan link tadi, dibuka pada file yang pemutar video yang mendukung. Itu contohnya. Nah, membuat ini juga mudah ya, membuat membuat hitung mundur juga mudah, tidak sampai 5 menit Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita ingin yang lebih rumit lagi, bisa ditambahkan variasi, ada berputar ke kanan, ada berputar ke kiri gitu ya. Tentunya harus banyak waktu untuk yang namanya kreativitas, itu butuh ketenangan, butuh waktu yang cukup juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah link soal. Ini saya sudahi misalnya ya. Cancel. Kemudian di materi yang terakhir ini ada insert hyperlink sudah. Ada contoh pembahasan soal dengan visual basic. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini adalah hasil belajar dengan Pak Kasmui ya pada seri pembelajaran media pembuatan soal ya. Misalnya begini. Nah,
caranya karena kita sudah belajar hyperlink, kita linkkan saja misalnya latihan soal ini. Latihan soal ini kita linkkan ke file tadi ya, pembahasan soal di Kasmui tadi, yang dengan Visual Basic. Kita edit hyperlinknya, kemudian kita panggil filenya adalah misalnya pembahasan soal, nama filenya. Kemudian kita oke. Jadi kita panggil filenya dari file ini. Jadi Bapak Ibu bisa mentautkan beberapa file dari PowerPoint yang Bapak Ibu sajikan. Jadi ketika rekam layar sedang berjalan, Bapak Ibu sedang presentasi, suara masuk, kemudian video juga bisa masuk, kemudian aplikasi lain yang memang mendukung pembelajaran juga bisa Bapak Ibu masukkan. Kita mulai dari awal. Kemudian kita klik yang latihan soal, ya. Ini akan mengarahkan ke file pembahasan soal PPT makro. Ya, ini PPT-nya mengandung makro. Nah, ini langsung ke sini. Langsung PPT-nya dalam bentuk slideshow. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini diketahui volume 5 liter pada temperatur 30 derajat Celcius. Nah, hitunglah tekanan gas, ya. Contohnya begini. Volumenya kita isi dengan, kita ulangi ya, kita isi dengan 5 liter, kemudian temperaturnya 30 derajat Celcius ini kita konversi ke dalam Kelvin adalah berarti berapa ya Bapak Ibu? 303 ya. 303 Kelvin. Kemudian molnya berapa? 1 mol. Nah, kemudian kita hitung tekanan gasnya. Kita sudah masukkan di sini angkanya 0,082. Nah, ini kita hitung. Maka hasilnya adalah 4,9692 atm. Ini ada proses di belakang layar ya. Bapak Ibu, ini hasil belajar dari Bapak Kasmui ya. Waktu itu menyampaikan materi penggunaan Visual Basic pada PowerPoint. Kemudian, nah ini soal pilihan ganda misalnya. Soal pilihan ganda yang kedua, etanol dapat dijadikan bahan bakar alternatif sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, ini persamaan reaksinya sudah disetarakan. Jika 9,2 gram etanol dibakar dengan 24 gram oksigen, maka gas CO2 yang diemisikan ke udara sebanyak berapa gitu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal. Ini bisa kita linkkan Bapak Ibu, kita bisa buat hyperlink. Ketika kita klik A, ternyata jawabannya benar atau salah, itu menggunakan fitur hyperlink. Nah, nanti hyperlinknya itu kita arahkan ke benar atau salah begitu. Nah, kemudian ini contohnya ya Bapak Ibu, A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya, nah ini misalnya kita hitung ulang berapa gram C2H5-nya. Tadi C2H5-nya 9,2, O2-nya 24. Di sini 9,2, O2-nya 24. Nah, kemudian molnya kita kosongkan, nanti akan terisi ya. Kemudian pembatas terkecilnya juga ini sudah masuk ke dalam rumus semua, kita hitung saja langsung. Nah, ini dia. Jadi hasilnya, maka gas CO2 yang dihasilkan adalah 33,6 liter. Maka Bapak Ibu boleh dikoreksi jika hasilnya salah. Yang salah bukan soalnya, berarti input rumus ke dalam PowerPoint-nya ini yang saya salah barangkali itu. Jadi pembatas terkecilnya adalah 0,75. Ini ada hitungan di belakang layar, ini ada hitungannya Bapak Ibu. Ini barangkali untuk stimulus saja, biar makin penasaran, biar nanti juga bisa kita agendakan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya silakan Bu Sri, barangkali ada pertanyaan dulu yang bisa kita jawab. Materinya sudah selesai yang saya sampaikan ini. Satu lagi Bapak Ibu, kita coba simulasikan. Ada 2 screen recorder yang saya install di laptop saya. Selain yang dari PowerPoint ya, selain dari PowerPoint saya install juga screen recorder dari apa ini namanya, dari Faston. Kemudian satu laginya adalah screen recorder dari Format Factory. Kita coba dulu, misalnya kita buat video dari PowerPoint yang ini.
Nah, ini halaman awal. Kita buat video, Bapak Ibu ya. Kita coba dulu untuk yang format factory. Jadi format factory itu Bapak Ibu bisa cari di di Google ya. Ini saya juga menggunakan versi gratis, tapi masih bisa memanfaatkan fitur rekam layar. Yang pertama, simulasi rekam layar dengan format factory. Nah, kita coba. Kita mulai Bapak Ibu, misalnya di sini ada pilihan screen saja gitu, hanya beberapa bagian dari layar. Nah, kita juga bisa rekam keseluruhan. Bentar, Bapak Ibu belum respon. Oh, ini masih dalam bentuk teks. Nah, ini ya, ini dalam bentuk region screen, bisa window, bisa full screen. Nah, ini saya contohkan misalnya full screen ya. Kemudian kita record, maka yang tampil di layar akan terekam. Nah, kemudian kita lanjut, misalnya next ya. Kemudian ini ulangi, kemudian hitung lagi misalnya 5 liter, temperaturnya 303, molnya 1 mol, kita hitung. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita hitung, kita ulang 9,2, kemudian 24 ya. Bapak Ibu, biasanya kalau video itu ukurannya bergantung durasi, semakin lama videonya akan semakin besar. Tapi Bapak Ibu tenang ya, jadi asal kitanya tenang, fokus agar materi terangkum dengan baik. PowerPoint-nya juga sudah kita siapkan. Nah, kita munculkan lagi screen recordernya, kita anggap cukup, misalnya stop. Nah, ini kita sudah berhasil merekam layar, Bapak Ibu. Kita coba cek video hasil. Video hasilnya ada di output folder. Format video yang dihasilkan dari rekam layar format factory langsung MP4. Jadi Bapak Ibu lebih praktis. Kalau Fastone itu formatnya adalah WMV, Windows Media Video. Nah, ini saya coba putar video yang barusan direkam ya. Video yang barusan direkam, berikut suaranya juga masuk. Nah, ternyata suaranya tidak masuk. Kalau tidak masuk berarti ada sesuatu yang terlewat. Oke, suaranya tidak masuk ya. Berarti di sini ya. Terlihat di sini use microphone. Use microphone-nya tidak kita aktifkan. Kalau kita aktifkan use microphone, suara kita akan terekam. Kemudian capture sound ya, suara dari dalam laptopnya juga akan bisa terekam kalau kita gunakan use capture sound. Nah, coba satu saja misalnya. Contoh, oke, kita cukup. Kalau sudah di checklist begitu, apakah suaranya akan terekam? Kita cukupkan. Kemudian ini nanti akan langsung terconvert ya dalam bentuk MP4. Ya. Lamanya convert ini bergantung pada durasi videonya. Semakin lama durasi videonya, tentu kita harus lebih sabar untuk menunggu hasilnya. Nah, ini videonya sudah mau berhasil di-convert nih. Sedang disatukan. Sampai muncul output folder ya Bapak Ibu di sininya. Nah, kalau sudah muncul output folder, berarti videonya sudah disatukan. Tadi ada audio, ada video, pisah-pisah. Kemudian ini adalah file jadinya. Yang mana ya? Coba kita urutkan.
Nah ini ada waktunya 14, 51, 17 ya. Sekarang 14.52. Berarti videonya yang ini kita coba putar. Apakah suaranya terekam? Nah, berarti sudah selesai begini rekamannya Bapak Ibu. Ya. Untuk di Faston, ini nanti hasilnya, ini adalah contoh di Faston, kita mulai record, ya, kita mulai record. Kemudian kita buka misalnya PPT yang ini ya, supaya kita mencarinya mudah. Nah, kemudian kalau di Faston ini ada perintah muncul dulu ya, perintahnya akan muncul dulu. Kemudian ini kita mulai dengan start. Nah, secara otomatis ini akan dimulai. Ini menggunakan aplikasi Faston. Saya menggunakan versi trial ya Bapak Ibu, hanya bisa digunakan 30 hari. Nah, ini aplikasi Faston. Kemudian kita cek kembali. Nah, ini layarnya ada merah-merahnya, ini tandanya area rekam. Nah, untuk kembali, saya coba tekan Ctrl F10. Nah, ini kalau untuk di pause itu Ctrl F5, kemudian untuk di ini kalau kita sudah anggap cukup, ini 40 detik Bapak Ibu, videonya 0,8 MB, kita save. Nah, untuk save-nya, formatnya pasti diarahkan ke Windows Media Video, WMV format ekstensinya. Jadi, kalau sudah jadi begini, kita simpan. Videonya formatnya adalah WMV. Nah, ini format video WMV ini bisa kita proses lebih lanjut agar kompatibel dengan aplikasi edit video. Kita convert ke MP4 dengan format factory juga bisa Bapak Ibu. Jadi dengan format factory itu bisa untuk convert video dari WMV ke bentuk MP4. Atau dari WMV ini kita langsung upload di YouTube juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk convert supaya kompatibel formatnya ya. Nah ini, baiklah Bapak Ibu, dari saya cukup. Barangkali kita lanjutkan dengan diskusi. Dipersilakan Bu Sri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Solikin yang sudah memberikan pemaparan materinya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkenaan dengan materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya saya ini dulu ada dari Pak Ujang, kegiatan kita diikuti oleh Bapak atau Ibu nih Pak Ujang? Bu Arif atau Pak Arif? Ketua PSKI Pusat dari Lampung. Jadi selamat bergabung Pak untuk kegiatan ini. Kemudian di sini ada yang minta contoh nih Pak Solikin, boleh lihat contoh PowerPoint yang sudah dalam bentuk MPEG-4 yang ada hyperlink dan PBA-nya. Gimana Pak? Oh kalau ya, yang itu ya. Jadi kita buat saja langsung sekarang misalnya ya. Karena saya belum menyiapkan, ini saya gunakan laptop yang laptop cadangan ya, yang saya gunakan, jadi belum banyak file di sini. Untuk melihat video dengan format Visual Basic tadi ya, yang ada Visual Basic-nya ya. Iya Pak. Ya Bu Sri ya, yang ada format Visual Basic-nya. Ya, jadi minta contoh PowerPoint yang sudah dalam bentuk MPEG-4 yang ada hyperlink dan PBA-nya Pak. Itu yang diminta oleh Ibu Rohmi. Kita coba langsung saja, kita pakai screen recorder-nya, pakai yang ini ya, pakai yang dari format factory karena lebih fleksibel. Ya. Kemudian kita coba, kita sudah mulai rekam layar nih Bapak Ibu.
kita sudah mulai rekam layar. Kemudian kita buka file yang ada hyperlink-nya, ya. Kemudian ini kan file yang ada hyperlink nih. Nah, ini adalah hyperlink, contoh-contoh hyperlink. Ya, kalau hyperlink ini tanda panahnya akan berubah menjadi tangan. Kalau di luar area hyperlink, dia akan panah biasa. Nah, ini contoh hyperlink, berarti mengandung link. Kemudian ini juga, nah ini ada keterangannya. Dia akan mengarahkan membuka ke PPT, ke intro video, ya. Ini bentuknya MP4, berarti nanti ketika saya klik, maka yang muncul adalah video. Ini sedang direkam Bapak Ibu, jadi nanti akan bisa disaksikan rekaman video yang sekarang. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai videonya terbuka. Ya, saya putar videonya dengan KM Player. Nah, ini contoh hyperlink yang dilinkkan untuk memanggil file yang di luar dari slide. Nah, kemudian, nah, ini contoh. Jadi kita close dulu file videonya, kita lanjutkan PPT-nya, kemudian kita panggil file yang mengandung tadi ya, yang VBA, Visual Basic. Nah, ini kalau ini dasar ya, kompetensi dasar, kita next misalnya, kemudian next lagi. Nah, kita kembali lagi ke home. Ya, ini sudah ada suaranya, Bapak Ibu nanti tinggal lengkapi aja di sini. Kalau pengen diberikan suara, tinggal diklik kanan. Di ini ya, di format ini ya editnya. Ini kan format slideshow, jadi tidak bisa diklik kanan. Jadi kita lanjut ke sini. Ini akan link ke pembahasan soal PPT makro. Jadi PPTM format yang ada Visual Basic-nya akan di-save dalam PowerPoint makro. Nah, kita cek ya, kita klik, kemudian kita yes. Nah, ini akan mengarahkan ke PowerPoint makro langsung slideshow. Kalau bentuknya PowerPoint, dia langsung slideshow. Ini contoh hasil belajar pembahasan soal PowerPoint dan Visual Basic. Nah, kemudian kita next. Nah, ini pembuatannya tidak akan saya bahas di sini karena pasti akan panjang ya. Ulangi misalnya ya, kita kosongkan lagi, kita sesuaikan soal lagi, volumenya misalnya 5. Kemudian temperaturnya 303 sesuai soal ya. Kalau kita soalnya misalnya mau dirubah ke dalam 27 derajat Celcius, berarti kita gunakan 300 Kelvin, kemudian molnya ada 1 mol. Kita mulai hitung, maka hasilnya muncul 4,92 atm ya. Kalau kita input di sini volumenya berbeda, maka akan menyesuaikan. Nah, 2,46. Kemudian misalnya molnya kita rubah lagi jadi 2, harusnya 2 kalinya ya. N itu faktor pengali. Cek, ya 4,92 kembali. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke VBA yang selanjutnya. Untuk menjawab soal pilihan ganda ini, maka di bagian pembahasan soal, ya, pada bagian ini Bapak Ibu bisa menambahkan hyperlink ya. Jadi kalau klik B nanti benar, kalau klik C nanti salah misalnya, itu juga bisa. Kemudian ini misalnya kita kosongkan lagi. Kalau kita asal misalnya kita isi data 60 dengan 32. Nah, berapa? Nah, hasilnya ini belum tentu benar ya Bapak Ibu. Ini karena ada format pembatas terkecil atau variasi pembatas, ini yang rumusnya masih ragu ada di sini. Jadi untuk menentukan rumus kalau di Excel itu rumus jika, rumus if, itu kalau misalkan variasi pembatasnya adalah C2H5OH, maka mol yang diambil adalah molnya C2H5OH. Atau misalnya yang terkecil adalah O2, maka kita ambil molnya O2 gitu. Jadi ini yang belum benar adalah di sini. Kalau hasilnya salah, yang belum benar adalah di pembatas terkecil. Nah, ini saya masih harus belajar mencari tahu rumusnya bagaimana kalau misalkan ada fungsi if gitu. Kalau di PowerPoint-nya, kalau di Excel sudah bisa gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita akhiri misalnya rekam videonya. Ya, kita akhiri dengan klik tombol biru stop.
Kemudian kita tunggu sampai proses convertnya, menyatukan video dan audionya selesai. Lalu ketika selesai, kita akan langsung diarahkan ke Windows tempat penyimpanan file tersebut. Ya, begitu Bu Sri. Iya, terima kasih. Ini sudah jam 15, gimana Pak Solikin? Mau dilanjut tanya jawabnya atau bagaimana? Enggak, gimana Pak Ujang, Bu Nevo? Gimana Sambil... Pak Ujang, mau dilanjut atau ini saja, di kelas saja, Mangga? Mungkin Pak, sesuai tadi kan kita jadwal itu kan jam 13, tetapi karena mundur beberapa menit ya, 20 menit sambil menunggu teman, mungkin boleh dilanjut satu saja, atau ya? dua pertanyaan lagi mungkin ya. Oh, boleh. Mangga Ibu Sri. Ya, oke. Ya, Sambil menunggu juga ini videonya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. Masih ada waktu sampai 15.20 pertemuan kita hari ini. Mangga Bapak Ibu. Mungkin dilihat dari hasil chat, coba Pak Solehin dilihat. Jadi ada yang ngechat, tadi silahkan dijawab pertanyaan yang ada di chat. Sudah Bu, sudah disampaikan semua. Itu yang terakhir. Oh, ini Bu Nia. Bu Nia ini tanya apa yang harus diinstal itu screen recorder saja dan dan juga rekam layar gitu ya. Kalau di PC kita bisa install aplikasi perekam layarnya, screen recorder ya, screen recorder. Saya jawab langsung di chat saja Bapak Ibu ya, biar ada rekamannya. Screen recorder yang diinstal di PC adalah Format Factory dan Faston. Ya. Jadi barangkali Bapak Ibu ingin mencari di Google, ini bisa cari di Format Factory dan Faston. Nah, Format Factory ini adalah aplikasi untuk convert video sebenarnya, tapi di sini juga ada aplikasi rekam layar. Kemudian Faston, tadi hasilnya perbedaannya. Kalau Format Factory langsung ke dalam format MP4, kalau Faston ke WMV dulu. Gitu. Mangga Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Ini pertanyaan Pak Solehin dari Ibu Fitria. Berarti PPT yang digunakannya harus 2016 ke atas. Bagaimana Pak? Kalau untuk rekam layar, kalau untuk screen recording pada PowerPoint itu sepertinya 2016 ke atas, Bu. Kalau untuk screen recorder ya, screen record yang ada di PPT. Ya, kemudian kalau screen recorder yang ada di PPT itu 2016 ke atas, tapi kalau untuk yang aplikasi tadi, aplikasi Faston dan Format Factory itu bisa digunakan untuk semua versi. Kemudian ada pertanyaan kembali Pak, durasi video berpengaruh ke upload YouTube nggak Pak? Dari jelas. Ibu Nur Dewi. Kalau untuk durasi video ini juga nanti akan berpengaruh ke uploadnya. Kalau durasi singkat biasanya 2 menit selesai gitu. Misalnya kalau durasi singkat ya kurang dari 10 menit itu untuk proses uploadnya bisa 2 menit kurang lah selesai gitu. Kemudian kalau misalkan durasinya lebih dari 1 jam ya kita tergantung paket kuota juga Bapak Ibu. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada aplikasi untuk memperkecil ukuran video? Menurut Ibu Fitria, pernah mencoba buat video yang rekam layarnya, tapi ketika dikirim WA ke siswa, muternya lama, karena ukuran filenya besar. Jadi bagaimana Pak, untuk memperkecil ukuran videonya?
untuk memperkecil ukuran video, kita bisa upload terlebih dahulu, kemudian kita download kembali, ya menggunakan PP dan apa itu SS dan PP gitu ya, dengan tambahan SS dan PP di kata sebelum dan sesudah YouTube, ya Bapak Ibu bisa searching. Kemudian dari video hasil download di video YouTube itu nanti pasti ukurannya lebih kecil dari yang video yang kita upload. Jadi kita bisa kirim yang itu. Kalau untuk convert videonya, kualitasnya bisa dengan format factory bisa. Kita convert lebih kecil itu. Tapi nanti pengaruh ke resolusi gambarnya. Iya, itu pertanyaan dari Ibu Fitria. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ibu Meli, barangkali silakan boleh bisa diaktifkan nggak Pak Ujang? Oh iya, Bu Meli. Bu Meli silakan. Ya silakan Bu Meli, sudah bisa diaktifkan, bisa bertanya langsung. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang perlu kita diskusikan lagi, boleh, silakan. Bu Meli sudah diaktifkan? Di unmute dulu Bu. Oke, lanjut saja Bu Meli, barangkali sambil menunggu Bu Meli respon. Pak Ujang, ada tambahan informasi barangkali dari PPSKI Jawa Barat? Cukup Pak, cukup. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bangga Ibu Sri dilanjutkan untuk ditutup mungkin kalau sudah tidak ada lagi. Silakan, Terakhir Bu. Pak, terakhir Bapak Ibu nanti termasuk yang video rekaman 2 seri sebelumnya, itu Bapak Ibu bisa saksikan nanti di PPSKI Jabar. Masih proses untuk uploadnya ya, masih editing karena durasinya agak panjang, belum bisa di-live-kan. Jadi mohon maaf barangkali agak terlambat dari jadwalnya. Termasuk video kali ini juga nanti akan di-upload di channel PPSKI Jabar. Di YouTube Pak ya? Di YouTube ya? YouTube, betul. Di YouTube, oh iya, iya, PPSKI Jabar. Ya. Ada lagi Pak Ujang yang akan disampaikan sebagai penutup pada pertemuan? Cekap Ibu. Cekap Pak Solikin gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada sesi video kali ini. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan ya. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan ilmu yang didapat hari ini. Tidak banyak, namun ketika kita langsung terapkan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Saya Solihin dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Nepo, mungkin ada yang akan disampaikan? Kami persilakan untuk Bu Nepo. Cukup. Terima kasih Bu Sri. Kayaknya bagus sekali pemaparannya dan bermanfaat, sangat dekat dengan guru. Silahkan dilanjutkan Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih khususnya kepada
narasumber ya, yang pada hari ini Pak Solihin yang sudah memaparkan materinya tentang tips and trik pembuatan video pembelajaran dengan PowerPoint. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ujang yang sudah memfasilitasi, kemudian Pak Krisna, Ibu Nepo, juga Pak Dadang sebagai wakil dari PPSKI Provinsi Jawa Barat, dan spesial kepada Ibu Bapak yang sudah bersedia berkenan untuk bergabung dalam rangka menimba ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru kimia. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Solihin ini bisa kita aplikasikan dalam menunjang pembelajaran daring sehingga kita bisa mempersiapkan pembelajaran daring yang menarik sehingga peserta didik kita akan lebih menyukai pembelajaran kimia. Mungkin itu penutup dari kegiatan ini. Saya selaku moderator secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam membawakan moderator dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum live kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu. Oh iya. Silakan Bapak Ibu dibuka videonya ya. Ya, kamera videonya. Silakan dibuka kameranya, kita foto dulu. Ya. Dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, kemudian kita lanjut ke halaman 2, Bapak Ibu. Halamannya berbeda, jadi masih siap ya Bapak Ibu. Dalam hitungan 3, kita foto untuk yang halaman 2. 3, 2, 1. Ya, sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Pak Ujang, mangga Pak Ujang, dilanjutkan. Mangga, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Ya. Bapak Ibu mungkin yang mau ada keperluan, yang mau lab duluan, silahkan. Ibu Sri atur nuhun, Bu Sri, Bu Nevo, Ya. Bu Kosta, dan seluruh pengurus. Ya, sami-sami Pak Ujang. Punten Abdi izin langsung. Mangga, mau mangga istirahat. Ibu, mangga Ibu, mangga. Ya, ya mangga atur nuhun, ya. Ibu. Mohon sami-sami. Ya, salam ke semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kosta masih ada, Ibu Kosta? Masih dong. Aku baru nyampe rumah. Gitu. Iya. Pak Dea masih di sekolah atau kemana ya Pak Dea? Kelihatannya masih di sekolah, Pak. Iya. Pak Solihin masih ada? Masih, Pak Solihin masih. Lebih dari 1 jam. Bu Kos, ada yang mau disampaikan, Bu Kos? Pak Solihin? Pak? Kalau kita sudah selesai, mungkin bisa diakhiri saja dari situ, Pak. Bisa? Rekamannya belum mati ya?
Oh, Kita matikan rekaman dulu. ya.